semuanya, perkenalkan nama saya Denisa. Perkenalkan, nama saya Aya. Perkenalkan, nama saya Jasmine. Perkenalkan, nama saya Tessa. Baik, pada kesempatan kali ini kami ingin mewawancarai Romonera. Selamat menyaksikan. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya yaitu Aya. Saya Tessa. Saya Jasmine. Saya Denisa di belakang kamera. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai Romonera mengenai toleransi dan hubungan antar umat beragama. Pertanyaan pertama, bagaimana sikap gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain? Ya, kita sebagai gereja Katolik menghormati, ya kan, menjaga relasi dengan agama lain, dan juga kita menghargai apa yang menjadi ajaran dari agama lain. Prinsipnya adalah kita hadir, hidup bersama di suatu tempat, ya, saling menjaga satu sama lain lah, ya kan, ya. Dan tetap kita harus berpegang pada prinsip bahwa sebagai orang Katolik, ya, kita harus yakin betul sungguh bahwa Katolik adalah yang baik, yang benar, begitu. Ya. Tapi tetap juga kita harus menjaga relasi yang baik, hubungan yang baik, komunikasi yang baik dengan kawan-kawan yang beragama lain. Jadi meskipun kita hidup dalam situasi yang beragam, banyak agama, banyak budaya dan lain sebagainya, di satu sisi kita harus menjaga toleransi, menjaga relasi yang baik, tetapi jangan sampai sikap toleransi itu membuat kamu menjadi tidak meyakini agamamu sendiri. Itu penting, ya. Jadi tetap kita toleransi, tapi kita juga yakin dengan iman dan keyakinan yang sudah kita pegang, gitu, ya. Oke. Baik, pertanyaan yang kedua, apa usaha yang sudah dilakukan oleh gereja Katolik dalam menjalin kerjasama dengan penganut agama dan kepercayaan lain? Ya, kita membangun komunikasi, ya kan, membangun komunikasi. Ada juga FKUB, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama itu, ya, di mana gereja juga ambil bagian di sana. Jadi kita menjadi terlibat begitu dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, ya. Contoh lain yang sederhana yang sekarang sudah dimulai di tempat kita di Pinon ini kan, beberapa waktu yang lalu ketika ada perayaan di gereja kita, teman-teman dari agama lain itu membantu, misalnya mengatur parkir. Begitu juga ketika mereka ada perayaan, umat kita yang Katolik juga menawarkan diri untuk membantu mereka apa bisa dibantu, ya, paling tidak misalnya mengatur parkir, misalnya ketika yang agama lain itu sedang mengadakan ibadah, khususnya yang Muslim itu kan. Itu dia cara-cara. Lalu yang cara-cara yang lebih global, ya, bagaimana kita lihat paus-paus kita membangun komunikasi dengan mereka. Di dalam gereja juga kan ada departemen khusus yang mengatur, menangani soal dialog antar umat beragama itu. Itu juga menjadi contoh konkret apa yang sudah dilakukan gereja dalam menjaga komunikasi, relasi antar umat beragama. Yang ketiga, adakah saran untuk remaja Katolik dalam mengambil sikap terhadap para penganut agama dan kepercayaan lain? Oh, ada. Pertama, hargai kepercayaan orang masing-masing, ya kan. Wah, ada temanmu yang beragama lain, kamu harus membangun komunikasi yang baik. Lalu yang kedua adalah, meskipun kita menjaga toleransi antar umat beragama, kamu harus yakin sungguh bahwa iman yang sekarang kamu pegang itu adalah iman yang benar, gitu. Ya, jadi jangan mudah tergiur, tergoda dengan yang lain dan sebagainya. Harus yakin dengan apa yang sudah kamu pegang sekarang, bahwa agamamu lah agama yang benar. Tapi meskipun demikian, kamu harus tetap menghormati teman-temanmu yang beragama lain. Lalu yang berikutnya, ya, ketika ada temanmu berdoa, ketika ada temanmu beribadah, tolong hargai mereka. Dan juga jangan suka menjadikan agama itu sebagai bahan untuk mengolok-olok, mengejek-ejek, bahan gurauan, candaan dan sebagainya, ya kan? Ya. Lalu ya juga yang berikutnya, ya, bangunlah relasi yang baik dengan semua orang dari berbagai macam latar belakang agama itu, ya. Kamu bisa berteman dengan teman-temanmu yang beragama Katolik, yang beragama Islam, Protestan, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Bangunlah relasi yang baik, karena kita beragama itu kan membuat kita itu menjadi pribadi yang semakin baik, ya, semakin baik, semakin bertanggung jawab, semakin dekat dengan Tuhan, semakin pula kita harusnya itu juga baik dengan sesama. Jadi kalau kamu semakin beriman, ya,
imanmu itu ditunjukkan dalam hidupmu sehari-hari. Kalau kamu bilang saya orang yang beriman, tapi kamu setiap hari menyakiti temanmu, ditanya kamu beriman sungguh enggak? Nah, itu. Jadi kalau semakin kamu beriman, semakin baiklah relasimu dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, keluargamu, teman-temanmu, tetanggamu, komunitasmu dan lain sebagainya. Jadi antara iman dan keberagaman itu hendaknya berjalan beriringan, gitu ya. Jangan menjadikan keberagaman dalam iman itu sebagai alasan kita untuk memecah belah, memilah-milah, atau bahkan tidak mau bersahabat dengan orang lain. Oke? Mantap. Pertanyaan terakhir, bagaimana peran gereja Katolik dalam menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama di lingkungan masyarakat sehari-hari? Ya itu tadi, misalnya keterlibatan dalam FKUB, ya kan? Kerukunan umat beragama itu. Lalu juga dalam diri gereja juga, dari gereja Katolik itu kan ada bidang yang menangani tentang dialog antar umat beragama itu dia. Lalu juga dari gereja universal juga beberapa kali kan mengeluarkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dialog interreligius itu. Nah, itu jadi contoh konkret bahwa gereja itu punya perhatian dengan dialog antar umat beragama itu. Baik, itu saja dari kami. Terima kasih Romo atas kesempatan. Oke.